dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa dan salah kami. Sucikan, tahirkan, dan berkati setiap pribadi kami, sehingga kami dilayani untuk menikmati firman Tuhan. Firman yang memberikan, yang menjamin mujizat bagi hidup kami. Firman yang menjamin keselamatan bagi hidup kami. Firman yang menjamin pertolongan dan perlindungan selama kami masih ada penumpang di dunia. Kami sepakat kami tidak izinkan lagi untuk kami pikiran perasaan kami. Hanya kami izinkan Roh Kudus untuk menolong kami. Dimatahkan segala kekuatan roh jahat yang mau datang mengganggu pikiran perasaan kami. Konsentrasi kami dalam kami dengar firman Allah. Kami patahkan, lumpuhkan dalam nama Yesus. Kami izinkan Roh Kudus untuk ada di tengah-tengah kami, menerjemahkan firman-Mu bagi kami dengan bahasa yang sederhana yang mudah kami mengerti. Kami buka hati kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Yang rindu mendengar firman Allah katakan amin. Amin. Silakan dulu kembali. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Shalom. 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 Kita bersyukur karena kita bisa jumpa lagi dalam ibadah raya Baptisan Mujizat Raja Ambon. Hari ini minggu yang kedua bulan Oktober tanggal 9, dan kita bersyukur karena kita semua ada dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Saya katakan bahwa ada banyak orang yang tergeletak di rumah sakit, di dalam sel-sel rumah sakit, dan mereka sedang bertahan untuk hidup dengan oksigen buatan manusia, dan ketika oksigen itu dilepaskan maka selesailah hidup mereka. Tetapi saudara dan saya bisa dan harus bersyukur karena kita bisa menikmati hidup ini. Hidup ini anugerah. Tolong tengok kiri kanan Bapak Ibu dan katakan hidup ini anugerah. Hidup ini anugerah. Saya percaya kita tidak terlalu berisik dalam ruangan ini karena kita sedang live streaming, karena semua orang menyaksikan dan menonton kita setiap hari Minggu. Maka saya percaya bahwa semua yang kita nikmati pada pagi hari ini, berkat yang sama yang kita nikmati dalam gedung ini, orang lain yang sedang nonton kita secara live, ya secara langsung, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Nah, masih dalam tema khotbah saya, berubah untuk menjadi berkat. Saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amos pasal yang kelima. Perhatikan kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amos pasal yang kelima, ayat 14 dan ayat yang ke-15. Dua ayat saja kita akan bacakan. Dan kalau Bapak dan Ibu sudah menjumpai pasal dan ayat yang kita maksudkan, saya maksudkan, mari kita bangkit berdiri kalau sudah menjumpainya, dan pegang Alkitab di tangan kanan kita masing-masing, dan kita akan serukan bersama sebelum kita dengar firman Tuhan. Pegang Alkitab kita di tangan kanan kita masing-masing, dan katakan bersama dengan saya percaya. Saya percaya. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Yang sanggup menyelamatkan jiwa saya. Yang sanggup menyelamatkan jiwa saya. Sanggup menyelamatkan keluarga saya. Sanggup menyelamatkan keluarga saya. Sanggup menyembuhkan penyakit saya. Sanggup menolong hidup saya. Sanggup menolong hidup saya. Sekalipun dalam masa yang sukar. Sekalipun dalam masa yang sukar. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Perhatikan baik, Amos pasal 5, bukan Amos Letemia, tapi Amos yang ada dalam Alkitab, pasal 5 ayat 14 dan ayat 15, dengan tema yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, hidup dan mati. Saya percaya saudara yang hadir, kita semua mau hidup. Amin. Amin. Tidak ada yang mau mati. Ya, semua manusia pasti mati, tetapi matinya kemana? Saya percaya kita mau mati juga. Satu waktu kita akan mati, tetapi mati kita beda dengan matinya orang fasik. Waktu kita mati, kita masuk apa? Surga. Karena ada janji kekekalan bagi hidup kita. Hidup dan mati. Perhatikan ayat 14 dan 15, kita baca hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam
akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Amin. Silakan duduk kembali saudara yang diberkati Tuhan. Kata Yesus, yang bahagia adalah saudara dan saya yang mendengar firman Tuhan, yang merenungkan, yang melakukan firman Allah. Hidup kita pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara yang diberkati Tuhan, Amos di dalam sebuah pergumulan bagi Israel, karena dia melihat bahwa Israel berbalik dan meninggalkan Tuhan. Mereka hidup di dalam suatu keadaan yang tidak benar, hidup tanpa kebenaran, dan mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, menunjukkan ketidakadilan. Dan Amos tampil sebagai seorang hamba Allah, memberitahukan dan mewartakan bahwa jika kamu mau hidup, kamu harus berbalik kepada Tuhan. Tetapi jika kamu mau dimusnahkan, maka tinggallah pada pola hidup yang tidak benar, maka kamu pasti dimusnahkan. Saudara yang diberkati, saya percaya bahwa Tuhan mau, Tuhan ingin sekali semua saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup diberkati dan mengalami menikmati berkat dan janji Tuhan. Yang setuju bilang amin. Amin. Tolong tengok kiri kanan dan katakan begini, Tuhan punya janji buat kita. Kita dipulihkan. Berapa ya saudara yang mau dipulihkan, lambaikan tangan saudara di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya percaya Tuhan sedang menyaksikan, melihat keadaan kita pada hari ini. Setiap pribadi kita dengan hati yang terfokus kepada Tuhan, dan kita berkata, orang yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan pasti diberkati Tuhan. Orang yang sedang membuka hati kepada Tuhan, yang memerlukan sesuatu dari Allah, Alkitab berkata Yesus adalah jaminan bagi setiap saudara dan saya yang sedang berseru kepadanya. Saya yakin sungguh apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara, Yesus sangat paham, dia sangat peduli dan sangat mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Dan satu hal yang saya mau beritahu, jangan pernah tinggalkan Tuhan, sebab dia Tuhan satu-satunya yang dapat menolong hidup saudara dan saya. Yang setuju bilang amin. Tengok kiri kanan saudara dan katakan begini, Tuhan kita satu-satunya yang dapat menolong hidup kita. Amin. Amin. Jangan lari kepada manusia, jangan minta bantuan manusia, jangan mengandalkan kekuatan manusia, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sebab kita berkata kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, kepandaian kita tidak ada apa-apanya. Hanya Tuhan yang bisa menolong hidup kita. Makanya saudara, firman Tuhan pagi hari ini menawarkan bagi kita, pilih hidup atau mati. Kalau mau hidup, berarti kita harus hidup menurut cara Tuhan. Tapi kalau mau mati, tetap tinggal dalam dosa, tetap tinggal dalam ketidakadilan, tetap tinggal di dalam hal yang tidak benar. Dan satu saat kita pasti mati. Semua manusia pasti mati. Tetapi orang yang mati dalam dosa, tidak ada jaminan untuk dia ke surga. Tetapi orang yang mati dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, hidup saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Yang setuju bilang amin. Nah saudara yang diberkati Tuhan, dari pasal ayat kebenaran firman Tuhan yang kita baca, ada dua hal sederhana yang akan saya bagikan kepada kita. Dari tema khotbah saya sepanjang tahun ini, berubah untuk mencari berkat. Dan perhatikan apa yang ingin saya sampaikan kepada kita. Sekali lagi, masalah adalah sarana dan alat Tuhan. Tolong tengok kiri kanan saudara dan katakan begini, masalah adalah sarana dan alat Tuhan untuk mendidik dan membawa hidup kita untuk menikmati pertolongan dan mujizat Tuhan. Amin. Jadi kalau ada masalah, jangan kita marah sama Tuhan, jangan kita persalahkan si A si D. Tetapi kita harus lihat diri kita dan kita katakan begini, Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup saya. Kalau masalah sedang saudara alami dan hadapi, jangan marah sama Tuhan, jangan marah sama sesama kita dan katakan ini karena salah kamu. Kalau bukan kamu, masalah ini tidak seperti ini. Tetapi mari saudara mulai melihat dari kacamata yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang Allah, bahwa masalah dipakai Tuhan untuk mendidik hidup saudara dan saya. Amin. Ada dua cara bagaimana kita dapat menikmati mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, tolong katakan kiri kanan Bapak Ibu, berbalik kepada Tuhan. Sekali lagi katakan kiri kanan, berbalik kepada Tuhan. Kalau kita sedang ada dalam dosa, berbalik sama Tuhan. Amin.
Amin. Amin. Aminnya kurang. Takut ya? Haleluya.